Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur karena kasih dan kebaikan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur jika saat ini kami boleh bersama-sama dengan keluarga datang ke hadirat-Mu yang kudus, beribadah, memuji, memuliakan Engkau, dan terlebih mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kebenaran firman-Mu dinyatakan bagi kami dapat mengerti, kami dapat memahami maksud dan kehendak Tuhan lewat firman-Mu ini. Dan biarlah dengan pertolongan Tuhan, kami juga dimampukan memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Rut, pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan 14. Kitab Rut, pasal pertama, ayat 1 sampai dengan 14, yang menyatakan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciuminya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku,
Pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kitab Rut ini terjadi di tengah-tengah zaman kekerasan, yaitu pada zaman para hakim, di mana kesusahan-kesusahan yang terjadi itu dikarenakan umat Allah meninggalkan Allah. Seperti dikatakan dalam ayat 1 dalam bacaan firman Tuhan ini. Pada zaman para hakim memerintah, terjadi kelaparan di tanah Israel. Kelaparan yang terjadi di tanah Israel merupakan hukuman Allah karena umat tidak taat dan setia. Kita tahu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa Bethlehem Efrata ini adalah daerah wilayah Kanaan yang terkenal subur, berlimpah susu dan madunya. Jelas menurut janji Allah, tanah tersebut adalah tanah yang baik. Tanah itu juga disebut tanah perjanjian yang akan diberikan dan dilimpahi dengan berkat-berkat, namun disertai dengan syarat, yaitu umat harus taat. Mengapa timbul kelaparan? Oleh karena dosa umat, maka segala pekerjaan itu tidak diberkati, sehingga tanah berubah menjadi tandus dan gersang. Tuhan tidak menurunkan hujan. Sebaliknya, jika umat Allah mau menuruti firman Allah, maka Allah akan menurunkan berkat-berkat-Nya dan membuat segala usaha dan pekerjaan umat-Nya itu berhasil. Jadi jelas bahwa kelaparan yang terjadi di tanah Israel ini akibat dosa yang dilakukan umat kepada Allah. Lalu kita melihat tindakan dari keluarga Elimelek di tengah kesukaran tersebut. Dikatakan selanjutnya dalam bacaan firman Tuhan ini, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga Elimelek mau menghindar dari masalah yang dihadapi, bukan mencari akar atau penyebab dari permasalahan tersebut, kemudian introspeksi dan berbenah diri. Tindakan Elimelek sebagai kepala keluarga itu sangat menentukan. Dikatakan pergilah seorang laki-laki. Ini menunjuk bahwa laki-laki, yaitu Elimelek, adalah sebagai kepala keluarga. Akibat tindakan yang salah dari kepala keluarga, maka seluruh anggota keluarga dapat mengikuti jalan yang salah. Tindakan Elimelek meninggalkan Bethlehem menuju Moab merupakan tindakan yang salah. Bethlehem berarti rumah roti. Jadi kita bisa membayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kelaparan tersebut sungguh sangat hebatnya. Sampai-sampai di rumah roti itu tidak ada roti atau tidak ada lagi makanan. Nah, selain itu, Bethlehem secara rohani itu menunjuk kepada persekutuan dengan Allah di dalam Kristus
yang merupakan roti hidup. Kepuasan atau kelegaan jiwa seseorang bukanlah karena kecukupan secara materi semata, tetapi karena persekutuan dengan dan di dalam Kristus. Ini yang tidak disadari oleh Elimelek, sehingga ketika terjadi kelaparan atau kesusahan atau kekurangan bahan makanan, dia meninggalkan Betlehem dan pergi ke Moab. Moab sendiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berarti ajalku. Moab adalah seseorang yang lahir dari hubungan Lot dengan anaknya sendiri, yang kemudian menjadi bangsa Moab. Secara rohani, pergi ke Moab itu dapat diartikan menunjuk kepada persekutuan dengan dunia ini dan hal-hal kedagingan, termasuk keinginan atau kecukupan secara materi. Nah, dari firman ini juga menyaksikan kepada kita bahwa keluarga Elimelek bukan hanya menyingkir sementara di Moab karena kelaparan yang terjadi di Betlehem, melainkan mereka tinggal menetap. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Dikatakan dalam bacaan firman Tuhan ini. Buktinya mereka juga mengambil istri orang-orang Moab untuk anak-anak laki-laki mereka. Yang pertama bernama Orpa dan yang kedua bernama Rut. Kita bisa melihat di sini bahwa Elimelek kurang taat kepada Allah dan ia terlalu longgar dalam mematuhi hukum atau perintah Allah. Buktinya dia membiarkan anak-anaknya mengambil istri orang-orang Moab yang merupakan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan menurut hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang Moab ini dilarang masuk dalam jemaat atau dalam umat Tuhan. Itu dikatakan dalam Ulangan 23 ayat 3. Nah, di sini kita mengerti bahwa dengan mengambil orang-orang Moab sebagai istri, anak-anak Elimelek memisahkan diri dari jemaat Tuhan. Sehingga yang terjadi jika dibahasakan dengan bahasa kita sekarang adalah bahwa Elimelek mengalami nasib buruk atau kesialan. Tujuan awalnya dia pindah dari Betlehem ke Moab itu untuk menghindari kesusahan atau kesukaran agar keluarganya mengalami atau menemukan kesejahteraan atau kebahagiaan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, yaitu nasib buruk, kesusahan yang bertubi-tubi. Elimelek bahkan kedua anak laki-lakinya meninggal di Moab. Itu kita bisa baca dari ayat 3 sampai 5. Semuanya itu karena dosa atau katakanlah kegagalan rohani sehingga mereka mengalami kesusahan atau kesukaran yang bertubi-tubi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Hakim-Hakim itu dituliskan 4 kali perkataan bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Mereka tidak menyadari lagi bahwa Allah itu adalah raja mereka. Nah, peristiwa dalam kitab Rut ini terjadi pada masa para hakim. Jadi jelas pada saat itu Israel sangat merosot secara rohani. Kemudian dalam ayat 6 dan 7 dikatakan, dalam keadaan yang penuh kesusahan dan kepahitan, Naomi mendengar kabar sukacita yang menyatakan bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka sebagai wujud lawatan Allah kepada umatnya. Reaksi dari Naomi ketika mendengar kabar sukacita tersebut adalah berkemas. Dan dalam bahasa aslinya itu memakai kata bangkitlah ia. Bangkit merupakan suatu tindakan dan tindakan tersebut didasarkan oleh suatu alasan. Naomi bangkit setelah mendengar kabar sukacita tersebut. Kemudian Naomi berangkat
meninggalkan Moab kembali ke Bethlehem. Secara rohani kembali ke Bethlehem mempunyai makna bertobat. Jadi Naomi tidak hanya tiba pada kesadaran bahwa dia harus kembali pulang ke Bethlehem, tapi ia benar-benar berangkat pergi dari Moab. Itu berarti Naomi pergi meninggalkan segala kesialan dan kembali ke dalam persekutuan dengan Tuhan. Hal ini selaras dengan perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas, bahwa anak yang telah pergi dari rumah bapaknya menghambur-hamburkan uang bapaknya, dan ketika ia tidak memiliki apa-apa lagi, bahkan untuk dia makan saja sulit, dia sadar bahwa dirinya telah bersalah, dan dia bangkit kembali ke rumah bapaknya lagi, dan bapaknya menyambut dia dengan penuh sukacita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, Naomi berjalan pulang ke Bethlehem di tanah Yehuda bersama dengan dua menantunya, yaitu Orpa dan Rut. Tetapi di tengah jalan, Naomi berkata dalam ayat 8 sampai dengan 10, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciuminya lah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dari pembicaraan ini kita dapat mengetahui bahwa Naomi tentu sangat mencintai Orpa dan Rut menantunya ini, sehingga oleh ikatan kasih yang ada, mereka tidak rela berpisah begitu saja. Jadi mereka mula-mula memutuskan mengikut Naomi. Bapak Ibu saudara yang terkasih, jarang sekali menantu perempuan itu mau mengikut mertua perempuan. Namun setelah Naomi berkata dan mengemukakan saran-sarannya, itu dalam ayat 11 sampai 15, Orpa ternyata tidak jadi mengikut dan ia meninggalkan mereka. Tapi Rut mengikut terus. Bahkan ketika Naomi bermaksud mendesak Rut, Rut mengatakan, "Jangan desak aku." Itu dikatakan dalam ayat 16 sampai 17. Rut memilih untuk tetap mengikut mertuanya berjalan pulang ke Bethlehem, dan dia tidak mau meninggalkannya. Dia berkomitmen untuk mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi dan bermalam. Itu artinya Rut rela meninggalkan orang tua dan sanak keluarganya serta kampung halamannya. Lebih dari itu, dia bertekad menjadikan bangsa Naomi menjadi bangsanya. Allah yang disembah Naomi menjadi Allahnya. Dengan kata lain, Rut bertekad mengikuti mertuanya pulang ke kampung halamannya, meninggalkan Allahnya dan menyembah Tuhan Allah yang disembah mertuanya, mendampingi mertuanya seumur hidupnya. Di mana mertuanya mati, ia pun akan mati dan dikuburkan di sana. Rut memutuskan bahwa hanya maut yang bisa memisahkan ia dengan mertuanya. Bahkan Rut berani menerima hukuman jika ia melanggar keputusan tersebut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut bersikeras mengikut dia, berhentilah Naomi berkata-kata kepada Rut. Kemudian berjalanlah mereka dan sampai tiba di Bethlehem. Melihat dan mendengar Naomi pulang, maka gemparlah seluruh kota. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini kita dapat belajar bahwa di dalam menghadapi permasalahan dan pergumulan hidup, kita tidak boleh lari dari masalah. Pasti semua kita berusaha mencari jalan keluar atau cepat ingin keluar dari segala permasalahan atau pergumulan yang kita hadapi. Tapi sebagai orang percaya, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan agar dalam menghadapi persoalan dan masalah, kita harus menyelesaikannya dalam terang firman Tuhan. Itu berarti ketika kita menghadapi masalah, kita harus tetap di dalam Tuhan. Banyak orang Kristen ketika menghadapi masalah atau pergumulan, justru menjauh dari Tuhan. Tidak mau pergi ibadah,
jadi malas dan enggan melayani, tidak lagi berdoa. Rasanya mau berdoa sulit banget. Ini hal yang keliru. Padahal kekuatan kita ada pada Tuhan yang merupakan sumber kekuatan dan pertolongan kita. Jika kita menjauh, justru masalah tidak akan selesai, bahkan bertubi-tubi. Akan timbul masalah-masalah yang baru lagi. Kita bisa bercermin dari Elimelek, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ketika menghindar dari masalah, menjauh dari kehidupan bersama Tuhan, bukannya kebahagiaan yang dia dapatkan, tapi justru kesusahan-kesusahan yang tambah besar lagi yang mereka alami. Nah, banyak orang Kristen yang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah itu dengan mencari jalan pintas yang bukan jalan Tuhan. Sebenarnya ada maksud positif. Tuhan mengizinkan masalah ada dalam hidup kita untuk kita hadapi dan atasi. Terkadang lewat masalah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan ingin mendewasakan iman kita. Karena sebenarnya masalah atau persoalan dapat mendorong kita untuk mengetahui sejauh mana kekuatan kita ketika menghadapi tekanan atau cobaan. Masalah juga mendorong kita untuk mengetahui potensi atau kemampuan kita, karena masalah membuat kita mau tidak mau untuk berpikir keras, untuk mengetahui dan mencari jalan keluar yang terbaik. Dan yang lebih penting, masalah mendorong kita untuk datang kembali kepada Tuhan, introspeksi diri dan memeriksa diri apakah kita selama ini sudah benar di hadapan Tuhan. Karena kekuatan dan kemampuan kita sebagai orang yang percaya hanya dapat diperoleh dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, melalui firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dapat belajar bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan, bahkan kelimpahan hidup, adalah semata-mata hanya pemberian dan kasih karunia Allah. Kita mengejarnya sampai ke ujung dunia pun, jika Tuhan tidak memberikannya, maka kebahagiaan dan kesejahteraan itu tidak akan kita alami. Nah, jika kita ingin membangun masa depan yang bahagia dan sejahtera, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan menjauh dari Tuhan, karena Tuhan yang memberikan semuanya itu. Orang banyak berpikir kekayaan yang banyak akan membuat orang bahagia dan sejahtera. Ini keliru. Kenyataan membuktikan bahwa kekayaan tidak menjamin kebahagiaan. Justru banyak orang yang karena kekayaan jatuh ke dalam dosa. Hidupnya mengalami kehampaan, kekacauan, dan jauh dari kasih Tuhan. Kepuasan hidup sebenarnya bukan terletak pada materi atau hal-hal yang lahiriah, yang terkesan menyenangkan kita, tapi semata-mata hanya dalam persekutuan hidup dengan Tuhan. Jujur, kita harus sadari, seringkali kita masih setengah hati, setengah-setengah kita hidup di dalam Tuhan. Diri kita ini masih terpecah-pecah, menjadi milik berbagai hal yang menarik hati kita, seperti uang, ambisi, kesenangan dunia, dan sebagainya. Seperti anak bodoh, kita lebih senang bermain lumpur kotor ketimbang ditawarkan ke pantai pasir putih yang airnya jernih, yang airnya bening. Kita tidak menyadari tawaran itu. Yang kita lihat cuma enaknya, cuma asiknya bermain dengan lumpur yang kotor itu. Kita hanya ingin yang cepat menyenangkan kita, seolah-olah kita merasa puas dengan hal-hal yang sekunder, seperti kedudukan, karir yang bagus, kekayaan, kemewahan, kesuksesan, popularitas, dan sebagainya. Apakah semuanya itu salah? Tidak salah. Tetapi ketika kita menaruh rasa aman dan sukacita kita pada semuanya itu, maka semuanya itu akan menjadi dosa bagi kita tanpa kita sadari. Yang menyedot energi kita, waktu kita, perhatian kita dari Allah. Dan yang menjadi pertanyaan,
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah semuanya itu bisa membuat kita merasa aman, bisa memberi kepuasan, dan bisa menjamin kesejahteraan dan kebahagiaan hidup kita? Melalui firman Tuhan ini, kita juga diajak untuk menyatakan sikap iman kita secara jelas dan tegas, termasuk ketika kita menghadapi masalah dan pergumulan. Jangan terus sikap iman kita menjadi samar-samar atau tidak jelas karena masalah yang kita hadapi. Sering orang Kristen dalam situasi demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berada pada posisi abu-abu, tidak hitam, tidak putih, mau cari aman, melonggarkan untuk tidak taat pada firman Tuhan, mentolerir hal-hal yang sebenarnya tidak dikehendaki Tuhan. Ini yang dilakukan Elimelek dalam bacaan firman Tuhan ini, sehingga ia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sebagai orang percaya yang merupakan ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus berbeda dengan dunia ini dalam menyelesaikan segala masalah dan pergumulan kita, yaitu harus di dalam terang firman Tuhan dan di dalam kasih-Nya. Jangan cara-cara dunia yang kita pakai. Jangan mengabaikan prinsip-prinsip iman kita kepada Kristus. Ketika kita menyadari bahwa selama ini kita melakukan yang salah atau tidak benar, jangan kita hanya tiba pada kesadaran bahwa kita ini salah, tapi kita juga harus segera bangkit dan bergerak untuk memperbaiki kesalahan itu. Jangan kita pelihara perbuatan dosa dalam hidup kita. Kita harus berani dengan tegas menolak dan meninggalkan semuanya. Bercermin dari Naomi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang bergegas dan berangkat ke Bethlehem ketika ia mendengar kabar sukacita bahwa Tuhan kembali memberkati umat-Nya. Nah, kepada kita, Tuhan juga terus-menerus memperdengarkan kabar sukacita kepada kita di dalam Yesus Kristus, yaitu melalui firman-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita hidup dalam pertobatan, dan biarlah pertobatan itu terlihat dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, biarlah kita senantiasa merespon kasih dan kebaikan Tuhan dengan iman dan ketaatan kita. Dan bercermin dari Rut bahwa kesetiaan dan ketaatannya tidak sia-sia, sebaliknya mendatangkan berkat bagi kehidupannya. Nah, dari Rut kita bisa melihat bahwa ia adalah tipe istri yang setia kepada almarhum suaminya, dan ia tidak memikirkan hanya kepentingan dirinya sendiri, tapi dia bertanggung jawab atas mertuanya. Kesetiaan dan ketaatan Rut kepada mertuanya sebenarnya didorong atas keyakinannya kepada Allah yang disembah Naomi, Allah Israel, yang juga akan memelihara kehidupannya di Bethlehem. Apa yang dikatakan Rut, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku, itu menjadi pengakuan imannya kepada Allah. Dan demi Allah yang dia imani dan yakini akan memelihara kehidupannya, dia berani meninggalkan semuanya. Kampung halamannya, orang tua dan keluarga besarnya, dan kehidupan lamanya. Nah, hendaknya kehidupan Rut ini menjadi teladan bagi kita semua yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, untuk kita sungguh-sungguh percaya dan setia kepada Tuhan. Ketika mengikut Tuhan, biarlah kita lakukan secara totalitas. Kita juga harus berani menanggalkan kehidupan lama kita yang penuh dengan dosa. Kita juga harus menyaksikan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, dan kemudian itu menjadi pengakuan iman kita akan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan tidak akan berhenti memelihara kehidupan kita ini. Biarlah kita tidak setengah-setengah dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bulan-bulan Pelkes GPIB, kita juga diingatkan untuk semakin membangun persekutuan sebagai gereja. Tidak hanya di kota, tetapi juga di pos-pos pelayanan dan kesaksian yang tersebar di wilayah tanah air kita ini.
semangat mewartakan kabar sukacita itu haruslah terus membara. Meskipun kita menghadapi tantangan yang tidak kecil, tantangan yang tidak ringan. Persekutuan untuk saling peduli, menopang, dan menguatkan itu harus terus dibangun. Kita tetap harus saling bahu-membahu dan bergandengan tangan dalam mewujudkan panggilan dan pengutusan Tuhan kepada kita gerejanya. Sehingga GPIB itu menjadi gereja yang hadir di tengah-tengah masyarakatnya, baik di desa maupun di kota, dan GPIB hadir untuk menghadirkan damai sejahtera Tuhan. GPIB hadir untuk menguatkan spiritualitas keluarga dan membangun kehidupan di tengah-tengah masyarakatnya. Sehingga GPIB hadir menjadi berkat, menjadi garam dan terang. Bapak Ibu saudara yang terkasih, demikian juga kita harus semakin membangun persekutuan hidup yang baik dengan keluarga kita masing-masing dan menempatkan Tuhan itu sebagai yang utama dan segala-galanya dalam kehidupan keluarga kita. Oleh karena itu, jika saat ini ada hubungan yang tidak harmonis, yang tidak baik dengan anggota keluarga kita, kita minta Tuhan untuk memulihkan. Dan kita sendiri dengan rendah hati mau dipulihkan. Agar semuanya itu tidak menghalangi berkat Tuhan untuk kita terima dalam hidup ini. Kesuksesan dan kebahagiaan akan kita alami dalam hidup ketika kita menempatkan Tuhan pada tempat yang utama dalam hidup ini. Itu berarti kita mau menuruti segala perintahnya, bukan mau kita sendiri. Karena kunci keberhasilan kita sebenarnya ada pada ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Teladan iman harus kita wariskan kepada anak cucu kita, generasi penerus kita. Bagaimana kita memelihara kesetiaan kita kepada Tuhan dengan senantiasa beribadah kepadanya, menjadi pengikut Kristus yang setia dan taat berpegang pada kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masa-masa pandemi saat ini itu memberikan kesempatan untuk kita memiliki lebih banyak waktu di rumah untuk berkumpul dengan keluarga. Biarlah ini kita gunakan untuk menguatkan kehidupan spiritualitas keluarga dengan menguatkan relasi kita dengan Tuhan, yang kita mulai dengan menguatkan hubungan di antara masing-masing anggota keluarga. Tuhan menghendaki keluarga yang rukun. Tuhan menghendaki keluarga yang hidup saling mengasihi. Terlebih keluarga yang memegang komitmen untuk setia akan Tuhan. Dan itu diwujudkan dalam kehidupan keluarga dengan menjaga komitmen untuk saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling peduli antara suami istri, orang tua dan anak, saudara bersaudara. Demikian juga ketika menghadapi pandemi COVID-19 yang menjadi pergumulan kita bersama, biarlah kita menghadapinya dengan tetap percaya akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi kita, dengan tetap mengupayakan hal-hal yang baik untuk menjaga imun dan kesehatan diri kita dan keluarga, juga lingkungan atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan terjebak pada istilah new normal. New normal bukan berarti semuanya sudah berjalan normal kembali seperti sebelumnya. Tapi justru dalam kondisi new normal itu dibutuhkan kedisiplinan dan kesadaran yang lebih lagi dari kita masing-masing untuk mematuhi protokol-protokol yang ada, agar mata rantai penularan COVID-19 itu dapat diputus atau dihentikan. Dan itu kita mulai dari diri kita sendiri, dari dalam keluarga kita masing-masing. Dengan demikian, keluarga selain menjadi tempat membangun spiritualitas, keluarga juga menjadi tempat membangun kedisiplinan dan kesadaran, agar dengan kehadiran kita itu menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh.